Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kurban, maka secara bahasa kurban itu berarti dekat. Makanya kalau kita pernah mendengar istilah sahabat karib, berarti sahabat dekat. Nah, kurban itu artinya dekat. Kalau secara istilah syar'iyah, secara ilmu fikih, sebagaimana Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Fathul Wahhab mengatakan bahwa udhiyah atau kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan sejak Idul Adha tanggal 10, kemudian ditambah hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Tentang binatang yang kita pakai untuk berkorban sudah jelas. Ada kambing, ada sapi, ada onta. Artinya kalau selain ini boleh apa enggak kalau saya pakai selain binatang yang 3 ini? Misalkan gajah, kuda, boleh apa enggak? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena ketentuannya cuma 3 ini dan waktunya cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Setelah atau sebelum itu, maka kalau kita menyembelih itu tidak disebut sebagai kurban, tapi hanya disebut sebagai sembelihan sunnah. Nah, kalau kita berbicara tentang kurban, hukumnya menurut 4 mazhab, seperti dalam mazhab kita misalkan mazhab Syafi'i mengatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, hukum dari berkurban itu sunnah muakkadah. Tapi sunnahnya di sini dibagi 2. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Disebut sunnah kifayah kalau misalkan ada sebuah keluarga terdiri dari beberapa orang, kemudian satunya misalkan ada bapak, ibu, 2 anak. Salah satunya berkorban, misalkan bapak berkorban. Maka ketika bapak berkorban itu disebut sebagai sunnah kifayah. Anggota keluarga yang lainnya seperti ibu dan 2 anak hilang atau gugur tuntutan untuk melaksanakan kurban. Makanya disebut sebagai sunnah kifayah. Tetapi yang perlu kita perhatikan, pahalanya itu tetap hanya untuk yang berkurban. Kalau misalkan di atas namakan bapak, maka yang dapat cuma bapak pahalanya. Yang ini, yang ibu sama 2 anak hanya hilang tuntutan perintah untuk melaksanakan kurban. Jadi ketika sudah masuk tanggal 10, 12, 13, kita ini ada anjuran untuk berkurban. Nah, kalau dalam sebuah keluarga sudah ada satu saja yang berkurban, maka yang satu ini dianggap berkurban dapat pahala, sedangkan yang lain gugur tuntutan perintah kurbannya. Itu namanya sunnah kifayah. Ada lagi sunnah ainiyah. Kalau misalkan dia belum berkeluarga, masih jomblo misalkan 1 orang, dia berkorban, ya sudah, karena tidak menggugurkan yang lain, berarti dia sunnah ainiyah. Makanya kalau misalkan ada berkurban, langsung dinamakan ini kurban keluarga ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, karena aturan kurban kalau dalam mazhab Syafi'i 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang, 1 onta untuk 7 orang. Itu aturan kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, kita tidak berbicara mazhab yang lain. Dan ini disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Wa tujzi'ul badanah an sab'atin. 1 ekor unta cukup digunakan 7. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin. 1 ekor sapi cukup untuk 7. Wa tujzi'us syatu an sakhsin wahidin. Sedangkan 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang. Itu aturan dalam mazhab Syafi'i.
Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, ada sebuah sekolah, ada urunan untuk berkurban, betul? Ngumpulkan uang misalkan 100 ribuan, akhirnya terkumpul dapat 1 kambing, disembelih. Apakah itu termasuk kurban? Ingat, kalau aturan dalam mazhab Syafi'i, 1 kambing hanya untuk 1 orang. Berarti kalau itu untuk semua orang, apakah disebut kurban? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak disebut kurban, itu hanya disebut sebagai latihan kurban. Dan sembelihannya itu hanya sembelihan sunnah. Apakah bisa kalau supaya sekolah yang mengadakan urunan itu dapat pahala kurban? Bisa. Ada rumusnya, ada solusinya. Sebagaimana disebutkan di sini ada. Nah, ini. Lau asyraka ghairuhu fi thawabi udhiyati ka anqalah anni wa an fulanin aw an ahli baiti jaza wa hasala thawabu lil jami'. Dalam kitab Bughyatul Mustarsidin itu disebutkan, kalau seandainya kita punya kambing, tetap dinamakan 1 orang. Namanya misalkan ini korbannya si fulan. Sedangkan dia punya keluarga. Supaya keluarga ini dapat pahalanya, maka tetap di atas namakan 1 orang. Ketika disembelih, niatkan, ini selain untukku, pahalanya juga saya hadiahkan kepada istri saya, kepada 2 anak saya, maka yang dapat pahala dia dan juga keluarganya. Makanya solusi kalau misalkan dalam satu sekolah ada urunan kurban, supaya bisa dapat pahala kurban semuanya, di atas namakan 1. Misalkan di atas namakan kepala sekolah kurban, kepala sekolah niatkan, ini pahalanya di samping untukku juga untuk seluruh warga sekolah, maka 1 sekolah dapat pahala kurban. Jadi sekali lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnahnya dibagi 2, sunnah kifayah ketika dia itu punya keluarga, sunnah ainiyah ketika dia tidak punya keluarga atau hanya seorang diri. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi dikatakan al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa an waladihi as-sighar. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya, jadi mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah, tapi mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki mengatakan al-udhiyatu sunnatun wajibatun, sunnah. Begitu juga dengan mazhab Hambali, wal udhiyatu masyru'atun ijma'an ila anqal wa hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum kurban, jadi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, mazhab Hanafi mengatakan wajib, mazhab Maliki mengatakan sunnah yang dikokohkan, mazhab Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Itu tentang hukum kurban. Dan masing-masing yang mengatakan wajib serta yang mengatakan sunnah ada dalilnya. Makanya kita jangan gampang menyalahkan orang. Ya, ketika melihat cara ibadahnya seseorang beda, jangan langsung, loh ini sesat ini, jangan. Loh ini tidak sesuai dengan sunnah, jangan. Karena bisa jadi dia itu pakai pegangan, rujukan atau dalil yang berbeda yang mungkin tidak kita ketahui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti misalkan mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis. Man wajada sa'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Dikatakan siapa yang mendapatkan kemampuan untuk berkorban, dia tidak mau berkorban, jangan mendatangi tempat sholat kami. Maka akhirnya dikatakan, oh wajib ini. Sedangkan yang mengatakan sunnah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki juga punya dalil. Nabi pernah mengatakan al-adha alayya faridatun wa alaikum sunnatun.
berkorban bagiku wajib, tapi bagi kalian umatku hukumnya sunnah. Maka mereka akhirnya pakai pendapat yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa kurban semuanya, okay? Amin ya rabbal alamin.